Oke adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu ya buat kita semua. Oh iya adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga kita sehat selalu ya dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik sebelum mulai, ada yang udah kenal belum sama saya? Oke, yang belum kenal, perkenalkan nama kakak Yona Cecilia Octaviani Manurung. Panggil aja ya kakak Yona atau panggil senyamannya aja. Oke, selanjutnya di pertemuan sekolah minggu kali ini, Kak Yona akan menceritakan salah satu kisah para nabi. Ayo, ada yang bisa tebak siapa nabinya? Nah, kali ini kakak akan menceritakan tentang Nabi Elia. Ada yang udah tahu Nabi Elia? Atau ada yang belum tahu? Oke, gimana adik-adik? Pasti tertarik dan penasaran kan tentang Nabi Elia kali ini? Oke, simak ceritanya aja ya. Cerita tentang Nabi Elia yang melawan Nabi Baal. Oke adik-adik, pada saat itu Raja Ahab dan keluarganya menyembah Nabi Baal yang membuat seluruh Israel mengikutinya. Dan Tuhan pun murka. Ia tidak lagi memberikan Israel hujan dan terjadilah kelaparan. Pada saat itu, sudah beberapa lama terjadi kelaparan berat di Samarinda dan sama sekali tidak turun hujan. Dan pada tahun ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku akan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkau itulah yang mencelakakan Israel." Dan Elia menjawab kepadanya, "Bukan aku yang mempercelakakan Israel, tapi engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab engkau itu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan kau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, seluruh rakyat-rakyatmu berkumpul di Gunung Karmel, dan juga para nabi-nabi Baal yang ada 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Setelah Ahab mengumpulkan orang-orang Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel, lalu Elia mendekat ke seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu harus berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi tidak ada rakyat yang menjawab. Sepatah kata pun tidak keluar dari rakyat Israel. Lalu Elia berkata kepada umat Israel lagi, "Hanya aku seorang diri yang tinggal menjadi nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal yang ada 405 orang banyaknya itu. Biarlah kamu memanggil nama Tuhan Allahmu, dan aku memanggil nama Tuhan." Maka Allah lah yang menjawab semua ini. Lalu seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian, baiklah demikian." Lalu mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi hingga siang. "Ya Baal, dengarkanlah kami. Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian mereka mencoba lagi memanggil nama Baal sambil berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu. Lalu masih belum ada yang menjawab. Maka mereka memanggil lebih keras lagi hingga waktu petang. Tapi sama saja tidak ada yang menjawab. Nah adik-adik, kasihan ya, yang menyembah Baal tidak ada jawaban. Lalu Elia datang lagi kepada seluruh rakyat itu. Kata Elia kepada seluruh rakyat Israel, "Datanglah dan dekatlah kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu, dan ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruh di atas tumpukan kayu api tersebut. Lalu ia berkata kepada rakyat Israel, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran ini dan ke atas kayu api itu. Buatlah itu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga mezbah itu dan parit itu penuh
hingga tumpah oleh air tersebut. Lalu ketika waktu mempersembahkan korban di petang hari, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu tak lama kemudian dari doa yang disebutkan oleh Nabi Elia, turunlah api Tuhan dari surga, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, dan semuanya, bahkan air di dalam parit itu pun habis dijelat oleh api itu. Ketika seluruh rakyat Israel melihat kejadian itu, berkatalah mereka, "Dialah Tuhan Allah, Dialah Tuhan Allah." Lalu setelah kejadian itu, Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, dan turunlah hujan yang lebat. Nah adik-adik, dari cerita yang Kak Yona ceritakan, apa pesan dari cerita ini? Ayo, siapa yang tahu? Jangan sekali-sekali kalian menyembah berhala ya adik-adik. Tuhan gak sayang sama kalian nantinya, karena Tuhan telah mengasihimu lebih. Kenapa harus menyembah berhala yang tidak ada gunanya, malah menambah dosa bagi kita? Oke adik-adik, sekian cerita dari kisah para nabi, yaitu Nabi Elia. Oke, pertemuan minggu ini selesai ya adik-adik. Semoga apa yang Kak Yona sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Oke adik-adik, shalom. Selamat bertemu di minggu selanjutnya. Oke, semoga Tuhan memberkati.